Hai semua, bonjour, apa kabar? Senang sekali saya, Dena Janakovic, dapat bertemu lagi dengan teman-teman sekalian di channel YouTube Madam DJ. Edisi vlog kali ini, saya akan mengajak kalian untuk menikmati keindahan kota Lille di Prancis Utara yang letaknya dekat perbatasan Prancis dan Belgia. Kota Lille yang berjarak 225 km dari Paris merupakan kota yang menjadi titik perhentian untuk jalur kereta bagi para pelancong dari Britania Raya, Belgia, dan Belanda. Gare de Lille Europe merupakan stasiun kereta kedua di Lille yang memiliki jalur tersebut. Saat ini saya berada di stasiun utama yaitu Gare Lille Flanders yang merupakan ujung rel bagi kereta antar kota SNCF TER dan regional Prancis TGV. Awalnya stasiun ini bernama Gare de Lille, namun stasiun ini kemudian berubah nama menjadi Gare Lille Flanders pada tahun 1993 ketika stasiun kedua yang bernama Gare de Lille Europe di kota Lille dibuka. Bagi Anda yang melakukan perjalanan atau transit melalui kota ini, keindahan kota Lille sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Dengan alun-alun kota yang jaraknya hanya 400 meter dari stasiun utama ini dan berjarak 800 meter dari Gare de Lille Europe, kita dapat menikmati keindahan pusat kota Lille yang sebagian besar arsitektur bangunannya bergaya Flemish, seperti halnya bangunan di Belgia, dan juga bergaya barok neoklasik abad ke-17. Sebagai kota metropolitan terbesar keempat di Prancis, Lille adalah persimpangan internasional yang terkenal karena warisan sejarah yang terpelihara dengan baik, serta kehidupan seni dan budaya yang aktif. Pada tahun 2004, Lille ditunjuk sebagai ibu kota kebudayaan Eropa. Pesta pembukaan Festival Lille 2004 ini dihadiri oleh 750.000 pengunjung. Saat saya sedang berkunjung ke Lille ini, Lille sedang disibukkan dengan persiapan pembukaan Festival Lille 3000 yang merupakan program lanjutan Festival Seni dan Budaya Lille 2004. Lille 3000 ini diadakan setiap 3 tahun sekali. Tema festival tahun ke-6 ini adalah Utopia yang berlangsung dari 14 Mei hingga 2 Oktober 2022. Nah, sekarang kita tiba di alun-alun pertama yang bernama Place du Théâtre, di mana awalnya merupakan satu kesatuan dengan alun-alun utama Place du Général de Gaulle sebelum dibangunnya gedung bursa komoditi Vieille Bourse pada tahun 1652. Latar belakang nama Place du Théâtre untuk mengenang gedung teater yang dibakar dan dihancurkan tahun 1903, yang sekarang keberadaan gedung teater tersebut digantikan dengan dibangunnya gedung opera yang megah. Di alun-alun ini, Anda dapat menikmati 4 bangunan utama yang megah dan bersejarah seperti Opera de Lille, Chambre de Commerce de Lille, Vieille Bourse, serta Rang de Beauregard. Opera de Lille dibangun pada abad ke-20 dengan gaya neoklasik yang terinspirasi dari bangunan Yunani dan Romawi kuno. Opera de Lille telah menjadi salah satu lambang budaya Lille dan wilayah Nord pada kali tersebut. Setelah diresmikan pada tahun 1923, Opera de Lille ditutup sementara pada tahun 1998 untuk direnovasi. Namun, untuk Festival Lille 2004, Opera de Lille dibuka kembali pada bulan Desember 2003 hingga sekarang. Tepat di sebelah kanan Opera de Lille terdapat bangunan megah lainnya yang dibangun antara tahun 1910 dan 1921. Bangunan ini bernama Chambre de Commerce de Lille yang memiliki menara lonceng dengan tinggi 76 meter. Pada tanggal 10 Juli tahun 2015, bangunan ini menjadi monumen bersejarah. Menara lonceng dengan gaya neo-regionalis ini melambangkan kekuatan kota-kota pedagang. Setiap seperempat jam, karilon otomatis ini memainkan lagu yang berbeda seperti Petit Coin Coin serta L'Hymne à la Joie. Karilon terdiri dari 26 lonceng dengan berat total 2000 kg. Chambre de Commerce de Lille adalah sebuah gedung administratif bagi para pelaku usaha yang memberikan layanan administratif serta mengakomodasi kepentingan usaha mereka. Bangunan dengan gaya neo-Flemish ini diklasifikasikan sebagai monumen bersejarah dan sekarang menjadi markas besar gedung perdagangan dan industri Lille. Chambre de Commerce ini juga sering disebut gedung bursa baru, dibangun karena kondisi gedung bursa lama yang sekarang bernama Vieille Bourse terlalu sempit untuk memenuhi kebutuhan ruangan pada saat terjadi ledakan perkembangan ekonomi dan perdagangan yang pesat pada akhir abad ke-19. Tidak jauh dari Chambre de Commerce de Lille terdapat Vieille Bourse yang merupakan gedung perdagangan lama sebelum Chambre de Commerce de Lille dibangun. Vieille Bourse adalah monumen paling indah di kota ini yang dibangun tahun 1652 hingga 1653 oleh Julien d'Estrées, berada tepat di antara kedua alun-alun. Bagian depan Vieille Bourse menghadap alun-alun utama Place du Général de Gaulle, sedangkan bagian belakangnya menghadap alun-alun Place du Théâtre dan Opera de Lille. Bangunan segi empat yang terdiri dari 24 rumah identik memiliki 4 pintu masuk sebagai akses ke halaman dalam yang merupakan aula terbuka beratapkan langit.
Namun, hanya pintu masuk yang menghadap sisi Place du Théâtre yang dapat diakses dengan kursi roda. Aula terbuka ini merupakan pasar buku bekas yang buka dari hari Selasa hingga hari Minggu, dari jam 1 siang hingga jam 7 malam. Anda juga dapat menemukan orang-orang lokal bermain catur. Pada musim panas, aula ini menjadi aula dansa yang menyajikan keindahan gerakan dari dansa tango. Aula terbuka ini dikelilingi oleh 4 dinding galeri tertutup, serta serangkaian lengkungan atau arkad yang diapit oleh pilar-pilar penyangga. Perpaduan warna emas dan warna merah dari susunan batu bata menambah keindahan aula ini. Awalnya, terdapat patung Napoleon I didirikan di tengah aula. Namun, pada tahun 1970-an, patung tersebut dipindahkan ke Palais des Beaux-Arts di Lille. Tepat di atas masing-masing keempat pintu masuk, terdapat kartrid yang bertuliskan nilai-nilai atau pedoman dari gedung perdagangan ini. Diklasifikasikan sebagai monumen bersejarah dengan dekrit tanggal 25 Mei tahun 1921 dan dengan dekrit tanggal 9 Juni tahun 1923, Vieille Bourse adalah saksi dari periode yang makmur serta menentukan dalam sejarah ekonomi dan komersial kota Lille. Nah, sekarang kita berada di alun-alun utama atau ground place yang bernama Place du Général de Gaulle. Pemberian nama alun-alun utama ini berasal dari nama seorang jenderal Perancis dan kemudian menjadi presiden Perancis yang bernama Charles de Gaulle. Lille merupakan kota kelahiran beliau. Place du Général de Gaulle terletak di jantung kota Lille, memiliki bentuk hampir persegi panjang dengan panjang 155 meter dan lebar 72 meter. Pada alun-alun ini terdapat tugu peringatan bernama Colonne de la Dès yang telah menduduki pusat alun-alun sejak tahun 1845. Tugu ini untuk memperingati perlawanan kota terhadap pengepungan Austria tahun 1792. Kolom marmer adalah karya dari Charles Benvignat, sedangkan patung perunggu dipahat oleh Theophilus Bra. Patung dengan mahkota mural melambangkan kota yang membela dirinya sendiri. Pada tangannya terdapat sebuah firebrand. Awalnya, tugu ini ditujukan untuk ornamen River Square. Batu pertama diletakkan pada tanggal 8 Oktober 1842. Patung ini diresmikan 3 tahun kemudian pada tanggal 8 Oktober 1845. Di area sekitar alun-alun ini banyak terdapat bar dan restoran yang tidak hanya menyajikan hidangan dan minuman yang nikmat, namun juga menyajikan pemandangan kota tua Lille yang indah, dengan kesibukan masing-masing aktivitas para pejalan kaki serta para pesepedanya.
Nah, teman-teman, semoga edisi vlog kali ini dapat memberikan informasi yang cukup apabila kalian hanya memiliki waktu singkat selama 2 jam untuk singgah di Lille. Walau masih belum luas rasanya menjajah kota ini lebih lama lagi. Namun, jangan khawatir, saya akan sajikan di edisi vlog lainnya mengenai hal-hal menarik dari kota Lille dengan topik yang berbeda. Jadi jangan lupa pantengin terus channel YouTube Madam DJ dengan subscribe channel ini, serta mohon like, komen, dan share-nya juga ya, supaya saya makin semangat menyajikan konten-konten menarik dan penuh informasi. Izinkan saya, Dena Janakovic, undur diri. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Au revoir!